Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat vokasi dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam acara ngintip vokasi, yaitu ngobrolin tip-tip tentang kevokasian yang tentunya selalu dinantikan oleh para sahabat vokasi bersama. Hari ini kita sengaja ngobrolin tentang kevokasian ya. Intinya adalah kita punya beberapa keterampilan ya, keterampilan di mana yang biasanya kita butuhkan dalam pekerjaan. Nah, sobat vokasi, biasanya saya kedatangan tamu sebagai narasumber. Nah, hari ini saya kedatangan tamu tapi sebagai pembelajar, gitu ya. Jadi tamu kita hari ini adalah dari Setie Amkop Makassar ya. Oke, boleh diperkenalkan sama Mas siapa? Atas nama Alan Fadlansyah. Alan Fadlansyah dari Setie Amkop Makassar ya. Kemudian Kalau saya Arif Darmawan. Arif Darmawan, sama juga dari Setie Amkop Makassar. Oke ya, jadi teman-teman sekalian, tamu saya hari ini yaitu satu adalah Alan, kemudian yang kedua adalah Arif ya. Mereka berdua adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Makassar, yaitu di Setie Amkop Makassar. Nah, hari ini Alan sama Arif ya, saya akan memberikan semacam tips di mana ketika kita bekerja itu dibutuhkan yang namanya adalah soft skill. Nah, tapi sebelum itu saya akan coba beberkan dulu soft skill itu apa gitu ya. Yang pertama adalah kecakapan itu ada dua, atau biasa kita kenal namanya adalah hard skill sama soft skill. Nah, hard skill itu adalah kecakapan di mana kita mempelajari sesuatu yang teknikal. Contohnya kalau kita belajar percetakan, advertising, atau istilahnya kita mengerjakan apa yang disebut di percetakan, di publishing ya. Kemudian kita kenal juga namanya soft skill. Nah, soft skill itu adalah salah satu keterampilan di mana seseorang itu bisa mengatur dirinya dan bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, menurut penelitian, soft skill ini itu istilahnya memberi dampak atau berpengaruh dalam pekerjaan kita itu 80%. Jadi soft skill itu memberi pengaruh 80% dari kegiatan kita dalam pekerjaan. Ya, makanya kita diharapkan benar-benar memiliki yang namanya soft skill yang bagus. Ya, di samping kita juga harus memiliki namanya keterampilan dasar atau kita kenal namanya hard skill tadi. Nah, apa saja soft skill itu? Ya, kita akan paparkan. Tapi sebelum saya paparkan, saya perkenalkan dulu ada di meja saya. Ini adalah produk dari UMKM di Makassar. Ini adalah Donata. Nah, Donata itu ya donat. Donata ya donat, tapi punya ciri khas ya. Ciri khasnya adalah toppingnya bermacam-macam. Toppingnya ya berbagai varian ya. Warnanya juga sangat kece ya, warna-warni gitu ya. Nah, nanti kalau mau dicoba silakan dicoba ya. Dicoba ya. Kemudian untuk melengkapi donat ini ya, jadi kalau kita makan donat tidak ada minumannya nanti keseret ya. Jadi kita punya minuman khusus dari Happy Food Drink 01 ya. Nanti kalau teman-teman mau membeli, nanti bisa saya tulis di link deskripsi ya. Jadi Happy Food Drink sama Donata hari ini menemani pembelajaran kita siang hari ini gitu ya. Nah, nanti kalau haus bilang langsung minum aja nggak apa-apa. Ya, diminum aja nggak apa-apa ya. Jadi saya juga mau minum nih, soalnya haus. Santai saja supaya bisa mendapatkan insight dari pembicaraan kita siang hari ini. Teman-teman pantau terus ya sampai akhirnya di akhir dari kegiatan siang hari ini. Mohon izin saya minum dulu. Enak ya. Apalagi cuaca. Ya, apalagi siang-siang minum es kopi luar biasa ya. Kalau silakan Alan sama Arif kalau mau minum silakan ya. Nah, sambil saya jelasin apa itu tadi soft skill ya. Untuk sesi yang pertama ini saya ingin menjelaskan 4C dulu saja ya. Jadi karena
soft skill ini agak banyak juga, tapi yang paling penting, yang sangat penting itu adalah kita kenal namanya 4C skill, yaitu 4C soft skill yang harus kita miliki sebelum kita melakukan satu pekerjaan. Ya. Yang pertama kita kenal namanya critical thinking skill. Ya, apa? Critical thinking skill, yaitu kecepatan berpikir. Ya, jadi salah satu indikator bahwa orang itu bisa berhasil, salah satunya adalah memiliki kecepatan berpikir. Artinya sudah tidak zamannya lagi kita kenal namanya lalot. Nah, ya, makanya kita nggak boleh. Jadi Anda sebagai seorang pekerja, ya pinter tapi lambat. Nah, jadi mungkin itu tidak akan dipilih oleh perusahaan. Kan banyak, banyak orang itu pinter tapi lambat kerjanya. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah kecepatan. Nah, jadi quick response. Jadi siapa cepat, dialah yang akan dipilih di perusahaan. Begitu juga ketika Anda mencari sesuatu ya, Anda mencari lowongan pekerjaan, Anda mau mendapatkan satu peluang bisnis, itu harus cepat. Ya, jadi tidak boleh nunggu. Nah, makanya kita diistilahkan sekarang itu adalah tidak boleh mager. Apa itu mager? Malas gerak. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah gercep. Apa itu gercep? Gerak cepat. Jadi Anda harus gercep ya, tidak boleh lagi namanya mager atau lalot, lambat loading ya. Nah, contohnya lambat loading itu biasa saya contoh, ada cerita lucu ini hari, tertawanya besok. Biasa itu. Ternyata lucu kemarin. Nah, itu berarti lambat loading, lama sekali aksesnya. Jadi kita harus punya namanya kecepatan berpikir. Kecepatan berpikir ini itu juga harus linear dengan kemampuan namanya problem solving. Apa? Problem solving, memecahkan masalah ya. Nah, biasanya kita kan selalu ada masalah-masalah dalam kehidupan kita. Jadi umpamanya, nah problem solving nanti juga ada erat kaitannya dengan kreativitas. Tapi kita kasih contoh problem solving dulu ya. Jadi umpamanya Anda mau pergi ke kantor. Nah, ternyata ban Anda kempes. Itu kalau problem solving skillnya rendah, pasti dia pasrah saja. Nggak usah deh, saya pergi telepon aja di kantor bahwa ban saya kempes. Tapi ketika seseorang itu memiliki namanya problem solving skill yang bagus, pasti dia akan mencari cara gimana supaya ban kempesnya itu bisa teratasi. Apa kira-kira? Apakah saya harus mendorong sampai di tambal ban? Apakah saya harus memompa? Atau tidak perlu juga pakai motor saya, langsung aja ambil Gojek atau Grab umpamanya. Jadi kemampuan-kemampuan untuk mengatasi masalah itu diperlukan dalam pekerjaan. Nah, biasanya juga sering juga kalau kita lihat di kantor ya, kan sering biasanya gini, aduh Pak, tintanya habis. Nah, jadi karena tintanya habis akhirnya tidak di print. Dia nggak mau bilang. Nah, makanya problem solving itu nanti sangat mendukung pekerjaan Anda di kantor atau di perusahaan Anda. Nah, problem solving itu juga ditentukan bagaimana kita harus mencari siklusnya ya, artinya apa sih yang saya harus lakukan lebih dulu supaya saya bisa mendapatkan cara penyelesaiannya. Saya kasih challenge, bisa ya? Siapa yang bisa menyebut angka 20 itulah yang menang. Nah, syaratnya adalah setiap orang punya kesempatan mengucapkan 1 atau 2 angka. Gitu ya. Jadi umumnya kalau saya mulai dari 1, 2, Arif bisa melanjutkan 3, 4 atau cuma 3. Gitu ya. Nanti berlanjut. Bisa? Oke, saya kasih contoh. Nanti ini erat kaitannya dengan gimana cara untuk memecahkan masalah. Gitu ya. Oke, mulai ya. Oke, saya mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saya 20, kan cuma 2. Berarti saya tuh. Berarti saya yang menang. Betul. Ya? Begitu caranya. Begitu ya? Jadi Anda cari cara supaya Anda bisa menyebut angka 20. Ya? Betul, paham. Coba, Alan. Mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15, 16, 17, 18. 19, 20. Saya lagi yang menang. Saya lagi yang menang. Iya, paham, Oke. paham. Nah, coba Anda cari gimana supaya bisa menang. Nah, ini adalah salah satu kunci ketika Anda menemui sesuatu masalah. Ini kan sebetulnya masalah. Iya, iya, iya. Masalahnya adalah Anda tidak bisa menang. Nah, gimana caranya supaya Anda bisa menang? Iya, iya. Dan bisa menyebut angka 20. 20. Oke, siapa? Bisa? Bisa. Oke, siapa? Saya lagi? Iya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Astaga. Loh, ayo. Hah? Nah, Iya, ini iya, tentang kemampuan menyelesaikan masalah. Iya, iya. Nah, Anda kan, kayaknya gimana supaya bisa menang? Alan, Iya. bisa? Bisa. Oke, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. dua saja. Dua saja. Nggak boleh tiga. Dua saja. Dua Sampai saja. 13 Hah? saja. Berapa? 13. 13 ya? Iya, Saya 14. Oke. Terus? 15, 16, 17. 18. 19, 20. Tetap saya menang toh? Iya, iya, iya. Nah, Paham, saya paham. menang. Nah, jadi Anda harus cari kira-kira gimana caranya supaya Anda bisa menang. Saya kasih waktu ya setengah menit berpikir. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana kemampuannya Alan dan Arif untuk menyelesaikan masalah untuk bisa mencapai angka 20 bersaing dengan saya. Oke. Nah, coba sudah ketemu caranya? Sudah. Apa kira-kira yang bisa Anda tawarkan ke saya supaya Anda bisa menang? Saya yang lebih dulu bilang. Oke, Anda bilang dulu, Anda duluan. Iya. Oke, coba ya. Oke, duluan. Anda duluan ya. Oke, jadi si Alan ternyata punya cara supaya bisa menang. Si Alan lah yang duluan menyebut angka. Oke, silakan. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. masih saya yang menang ya. Masih saya yang menang. Ternyata belum bisa menjamin bahwa yang dulu bisa mendapatkan angka 20. Oke. Arif? Ya, bisa tes. Apa yang Anda tawarkan supaya Anda bisa menang? Apakah seperti Alan, Anda duluan atau bagaimana? Kalau bisa satu angka. Apa? Satu angka semua. Enggak, maksudnya tetap. Jadi kalau Anda satu angka, saya dua angka terserah. Pokoknya maksimal 2 angka. Oh iya, iya. Ya, siapa? Siapa duluan? Saya atau tetap kamu? Kita dulu. Saya duluan? Iya. Oke ya. Jadi kalau saya duluan berarti Anda nanti mengikuti tergantung cara Anda supaya bisa mendapatkan angka 20. Perhatikan teman-teman sekalian ya. Teman-teman juga bisa mencari cara lewat urek-urek mengorek-ngorek di bukunya atau di apanya gimana supaya bisa menang. Oke ya? Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Mas, sama. Jadi masih saya yang memegang angka 20 ya. Inilah kita dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah dan berpikir, gimana caranya ya? Udah ada satu cara tadi si Alan, kalau itu saya duluan Pak. Nah itu adalah salah satu cara sudah. Tapi belum bisa ternyata langkah yang dilakukan oleh Alan untuk duluan ternyata harus diikuti juga cara supaya dia bisa memenangkan pertandingan itu. Nah, jadi intinya adalah kadang cara itu boleh 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, tapi biasanya harus ada tambahan-tambahannya supaya bisa memenangkan menyelesaikan sebuah masalah. Iya. Bisa? Bisa Alan? Di mana kira-kira ya? Di mana kira-kira? Jadi ada namanya ada satu yang harus kita ketahui. Oh, ternyata begini saya. Itu berarti Anda udah tahu caranya. Udah tahu caranya?
Harus dicoba. Kalau satu kali masih belum bisa, nanti saya kasih rahasianya harus potong ayam warna hitam. Bisa lah, coba. Bisa. Ya coba lah. Coba, oke. Nggak boleh. Siapa duluan? Saya duluan atau kamu duluan? Saya dulu. Lama. Bapak aja dulu. Bapak aja. Saya ya? Oke. Oke ya, saya mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Sama. 20-nya. Itulah. Jadi kita harus mencari tahu ya, Iya, mencari betul. tahu. Jadi mencari tahu. Rahasianya nanti di luar dari studio ya. Jadi itu cara satu. Jadi Sobat Vokasi, ternyata ada satu cara di mana kita harus benar-benar tahu pola yang harus kita lakukan ketika kita melakukan satu problem solving. Ya, jadi ini dibutuhkan juga namanya keterampilan. Jadi bagaimana sih kita bisa menyelesaikan masalah, dibutuhkanlah sebuah keterampilan. Nah, ini yang mendrive kemampuan kita ini adalah soft skill. Ya, soft skill. Hard skill tidak dipelajari. Jadi Anda belajar akuntansi, belajar ini enggak. Tapi ini adalah kemampuan Anda. Oh, Anda nanti langsung berpikir, oh kayaknya begini, kayak begini. Nah, ketika kita udah tahu caranya kayak begini, kayak begini, maka tinggal kita apply. Kalau memang